Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara terkait kekalahan timnas U20 Indonesia atas Iran. Garuda Nusantara menjalani laga perdana Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan saat bertemu Iran dengan skor telak 3-0. Mereka cukup kesulitan dalam melakukan kreasi serangan dan lebih banyak bertahan. Persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu masih belum bisa memberikan dampak positif. Selain itu, Iran memang tampil solid sejak menit pertama dan sukses memberikan ancaman sepanjang laga. Erick Thohir menjelaskan, perjalanan timnas U20 Indonesia masih panjang. Menurutnya, 2 pertandingan selanjutnya akan cukup krusial bagi mereka. Dia juga masih memasang harapan tinggi karena ini adalah calon-calon pilar timnas Indonesia di masa depan. Selain itu, mereka masih muda dan bisa terus berkembang di masa depan. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan, semua supporter saat ini harus kompak, termasuk tidak menyalahkan semua pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Menurutnya, ini adalah proses bagi pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dia memastikan bahwa Garuda Nusantara siap berjuang keras di ajang ini. Elkan Baggett jadi sosok yang dirindukan di timnas Indonesia, terutama setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Konsistensinya pasca cedera membuat namanya kembali diperhitungkan. Dipinjamkan ke Blackpool setelah Ipswich promosi ke Premier League, Baggett awalnya cadangan, lalu bermain penuh di 2 laga. Namun, Agustus 2024, ia mengalami cedera parah dan absen 20 laga, menepi selama 4 bulan. Akhir Desember, Elkan Baggett mulai pulih dan berlatih dengan tim utama Blackpool, tapi belum dimainkan. Pada 4 Januari 2025, ia kembali ke daftar pemain meski tak tampil. Baru pada 18 Januari, ia mendapat 45 menit bermain. 4 laga berikutnya, Baggett tampil penuh 90 menit. Setelah pulih, Baggett jadi jimat Blackpool, membantu tim tak terkalahkan dalam 5 laga. Ia mencatat 7 penampilan di League One dengan 1 assist dan hanya 1 kartu kuning dari 9 laga di semua kompetisi. Jika Kluivert mempertimbangkan Baggett, lini belakang timnas Indonesia bakal melimpah. Saat ini ada Hubner, Jay Edges, Rizky Ridho, Mace Hilgers, Jordi Amat, dan Kevin Dix yang bisa bermain sebagai bek tengah. Dengan skema 4 bek yang nantinya akan diusung oleh Kluivert, 2 pemain diprediksi akan mendapatkan tempat utama yakni Mace Hilgers dan Jay Edges. Setelah Ole Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia pada Sabtu, 8 Februari 2025, perhatian kini tertuju pada proses naturalisasi Jairo Riedewald. Bek Royal Antwerp tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebelum dapat memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Pengamat sepak bola Indonesia Bung Ropan menegaskan PSSI masih menjadikan Jairo Riedewald sebagai prioritas naturalisasi. Bahkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah berbicara langsung dengan pemain berusia 28 tahun itu. Namun, hingga kini proses pengambilan sumpah WNI Jairo Riedewald belum terrealisasi. Salah satu kendalanya adalah administrasi yang masih belum rampung di Kemenpora. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan berkas naturalisasi Jairo Riedewald masih belum sampai ke meja Kemenpora. Menurut PSSI, ada dokumen yang masih belum terselesaikan. Jadi berkasnya belum sampai ke Kemenpora, kata Dito. Hal ini menimbulkan keraguan apakah Riedewald bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025. Sesuai regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, pendaftaran pemain paling lambat 30 hari sebelum pertandingan pertama, yakni pada 20 Februari 2025. Kevin Dix menegaskan dirinya sangat sepenuh hati ketika memutuskan untuk membela timnas Indonesia.
nama Kevin Dix sudah resmi menjadi WNI. Namun, ia butuh waktu lama karena dirumorkan bakal dinaturalisasi di awal-awal era kepelatihan Shin Tae-yong. Artinya, ada sekitar 4 tahunan rumor tersebut terus bergulir. Pada akhirnya, bek 28 tahun tersebut menjalani sumpah WNI pada 8 November 2024. Kevin Dix langsung menjalani laga debut melawan Jepang. Akan tetapi, pertandingan pertamanya bersama tim Merah Putih kurang manis karena mengalami cedera. Menariknya, ketika Dix pulang kampung membela timnas Indonesia, FC Copenhagen mengirim tim dokumentasi yang membuat dokumenter untuk pemain keturunan asal Maluku tersebut. Dalam tayangan trailer, Kevin Dix mengatakan bahwa kakek serta neneknya lahir di Indonesia. Jadi, ia eligible membela skuad Garuda. Dix menegaskan bahwa dirinya sepenuh hati ketika memutuskan pindah untuk bermain di timnas Indonesia. Saya besar di sebuah desa kecil di Belanda bernama Vaassen. Kakek serta nenek saya lahir di Indonesia. Saat saya membuat keputusan, saya melakukannya dengan sepenuh hati. Saya tidak akan pernah melupakan momen itu, tegas Dix. Jayden Oosterwolde mengaku bahwa ia pernah mendapat panggilan dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan ia juga mendapat panggilan untuk memperkuat Suriname. Namun, ia memilih untuk menunda keputusannya untuk memilih Indonesia atau Suriname. Sebab, pemain berusia 23 tahun itu masih berharap mendapat panggilan dari timnas Belanda. Diketahui, Jayden Oosterwolde merupakan salah satu pemain Belanda yang memiliki darah Indonesia Suriname. Memang, tidak diketahui betul dari mana asal-usul Indonesia yang dimiliki oleh pemain Fenerbahce itu. Namun, dalam wawancaranya pada 2020 lalu, Oosterwolde mengaku bahwa ia mendapat panggilan dari PSSI untuk memperkuat Indonesia dan juga mendapat panggilan untuk memperkuat Suriname. Akan tetapi, ia masih berharap untuk mendapat panggilan dari timnas Belanda. Jayden Oosterwolde sendiri kini menjadi pemain kunci di lini pertahanan raksasa Turki Fenerbahce. Pada musim ini saja, ia telah bermain sebanyak 14 pertandingan bersama klub berjuluk The Yellow Canaries itu. Jika ditotal, sejak ia bergabung Fenerbahce pada musim panas 2023 lalu, pemain berpostur 189 cm itu telah mencatatkan 2 gol dalam 62 penampilannya di semua kompetisi. Meskipun ex-pemain muda Twente itu menjadi pilihan utama di skuad asuhan Jose Mourinho itu, tetapi Oosterwolde belum sama sekali mendapat panggilan dari timnas Belanda. Dari hal itulah, Indonesia dan Suriname sama-sama memiliki peluang untuk menaturalisasi pemain kelahiran Zwolle tersebut. Akun Instagram Oranje Indonesia yang merupakan perwakilan KNVB di Indonesia membuat heboh karena mengunggah foto Miss Hilgers dan Ian Maatsen. Melansir dari laman resmi KNVB, Oranje Indonesia adalah program dari KNVB yang membuat konten beria tentang timnas Belanda dan aktivitasnya dengan bahasa Indonesia. Sebab, di Indonesia sendiri banyak sekali supporter yang mendukung timnas Belanda. Sehingga, KNVB meluncurkan Oranje Indonesia. Menariknya kini di postingan Instagram terbarunya, mereka menampilkan potret Miss Hilgers yang sedang menjalani proses naturalisasi. Tidak hanya itu, dalam foto tersebut juga ada satu pemain keturunan lain. Ia adalah Ian Maatsen yang kini berkarir di Aston Villa. Postingan ini sontak membuat warganet tanah air heboh. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini bak kode jika Maatsen mau memperkuat timnas Indonesia. Bahkan akun Instagram yang biasa menyoroti pemain keturunan seperti Football Talentnesia memberikan emoji mata melirik. Kendati begitu, memang tidak ada pernyataan langsung apakah Ian Maatsen mau membela timnas Indonesia. Apalagi dirinya juga bisa membela 3 negara, yaitu Belanda, Indonesia, dan Suriname. Pemain yang punya harga pasar fantastis sebesar 695,27 miliar juga belum lama ini dipanggil ke Belanda senior untuk Euro 2024. Namun, ia sama sekali belum bermain sehingga masih eligible jika nantinya ingin memperkuat skuad Garuda.